Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas Taprop week keempat. Di sini ada soal, yaitu pada saat COVID baru menyebar diperkirakan 5% populasi terinfeksi C plus gejala awal setiap penderita mengalami demam, tapi hanya 20% orang dengan gejala D plus yang terinfeksi C plus. Nah, seorang yang mengalami D plus kemudian melakukan tes dengan sensitivitas 90% dan spesifitas 80%. Hasilnya tes positif atau T plus. Nah, karena masih ragu, dia melakukan tes yang lebih mahal dengan sensitivitas 99% dan spesifititas 90%. Nah, berapa sih probabilitas bahwa orang tersebut benar-benar C plus? Nah, kita diminta untuk mendata dalam diagram pohon dan buat penyelesaian tahap demi tahap. Nah, di sini aku sendiri udah mengerjakan. Nah, di sini aku sendiri udah mengerjakan. Aku sambil melihat kertasnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita kan tahu peluang tadi, peluang awal terinfeksi itu yaitu PC plus 0,05 dan tidak terinfeksi PC min yaitu 0,95. Nah, dari orang yang mengalami demam itu PC plus peluang C plus dari D plus 0,20. Terus di sini melakukan tes pertama nih. Nah, sensitivitasnya yaitu 90%. Artinya peluang T peluang si T terinfeksi dan C terinfeksi itu kan 0,90 dan spesifititas 80%, yaitu peluang si T tidak terinfeksi dan C tidak terinfeksi yaitu 0,80. Nah, kemudian PT 1 ditambah C min sama dengan 0,20. Nah, nah, karena pasien mengalami demam, informasi awal itu diperbarui menjadi PC plus. Nah, lanjut, kita akan menggunakan teori, teori teorema Bayes, yaitu peluang A, B, PBA dikali PA per PB. Nah, kita akan memasukkan nilai-nilainya saja, yaitu 0,85 dikali 0,20 per 0,25, yaitu 0,68. Nah, berarti PA sama dengan 0,20, PBA sama dengan 0,85, PB min A sama dengan 0,10. Kemudian, kemudian, eh, kita akan melihat peluang C plus dan T plusnya juga. Ini, nah, PC plus, T plus sama dengan, kita masukkan nilai-nilainya kembali, 0,90, 0,20, 0,20, dan 0,80. Sama dengan 0,18 tambah 0,16 sama dengan 0,34. Nah, di sini dilanjut 0,18 per 0,34 berarti PC plus dan T 1 plus itu 0,5294. Nah, kita akan melakukan tes kedua. Di PC plus itu 0,5294, di PC min sama dengan 1 dikurang 0,5294 sama dengan 0,4706. Di tes kedua sensitivitasnya 99%, peluang T2 plus C plus sama dengan 0,99, spesifitas sama dengan 90%, P sama PT2 plus C plus sama dengan 0,99 dan spesifitas 90% sama dengan 0,90, maka PT2 plus C min sama dengan 0,10. Jadi untuk jawabannya itu adalah PT2 plus sama dengan 0,99 dikali 0,5294 ditambah 0,10 dikali 0,4706 sama dengan 0,531 ditambah 0,0471 sama dengan 0,5702. Nah, kemudian PC plus T2 plus sama dengan 0,5231 per 0,5702 sama dengan 0,917. Jadi, PC plus D plus T1 plus T2 plus itu 0,917. Nah, jadi tadi karena pasien mengalami demam, informasi itu kan diperbarui menjadi PC plus D plus, maka hasilnya 20%. Artinya dari 100% orang yang demam, hanya diperkirakan 20 orang benar-benar terinfeksi, sedangkan 80 orang hanya maaf, sedangkan 80 orang tidak terinfeksi. Nah, kita akan menggunakan hasil selanjutnya, kita akan menggunakan hasil tes pertama. Tes pertama memiliki sensitivitas 90% kan? Nah, ini sehingga jika seorang benar-benar terinfeksi, maka peluang hasil tes positif adalah 90% pula. Nah, jadi kemudian yang
sensitivitas itu kan 80%, sehingga peluang orang sehat mendapat hasil positif palsu adalah 80. 100% dikurang 80 kan berarti 20%. Nah, kita tuh kan selalu menggunakan teorema Bayes. Nah, dengan teorema Bayes itu diperoleh PC plus T1 plus itu 52,94%. Nah, artinya setelah tes pertama positif, kemungkinan pasien benar-benar terinfeksi meningkat nih, jadi 52,94%. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan menggunakan hasil kedua, tes kedua ini. Nah, tes kedua itu lebih akurat karena sensitivitasnya 99%, gede kan? Nah, dan spesifititasnya 90%. 90%. Nah, probabilitasnya jadi 52,94%. Dari hasil tes pertama digunakan sebagai peluang awal untuk bias tahap kedua. Nah, jadi hasil akhirnya yaitu 0,917 atau kita bisa tulis 91,7%. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya itu probabilitas bahwa orang tersebut benar-benar terinfeksi COVID setelah mengalami demam dan memperoleh hasil positif pada kedua tes adalah 91,7%. Seperti itu. Nah, kemudian di sini saya sudah menggambarkan eh, diagram pohonnya. Itu adalah seperti ini. Apa aku hapus dulu. Nah, ini diagram pohonnya. D plus menghasilkan 0,20, 0,80, terus yang terinfeksi ini menghasilkan ini, seperti itulah. Ini adalah gambar diagram pohonnya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.